yang ada yaitu fashion, ada travel, umroh, sekolah Islam, kuliner, dan insya Allah setiap booth ini akan selalu ready ya untuk melayani kebutuhan-kebutuhan bagi setiap pengunjung. Dan jangan lupa di dalam Islamic Festival ini juga disediakan beberapa buku-buku sunnah yang akan dibagikan. Yang pertama misalnya buku Tegar di Atas Sunnah, Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkannya di booth F3 di Al Barokah Semarang. Kemudian buku selanjutnya yaitu Agar Dada Seorang Hamba Menjadi Lapang dan Bersinar. Anda bisa dapatkan di Dakwah Center ya. Kemudian berikutnya Agar Bacaan Al-Quran Lebih Menyentuh Hati. Bisa didapatkan di booth Hafayu TV ya, di sebelah kanan panggung ini. Di sebelah kiri kalau dari sisi Anda. Kemudian berikutnya Bahaya dan Petaka Kesyirikan. Dapat ditemukan di booth E1 ya, boothnya Isalam Karim. Kemudian Hidup Bahagia dengan Bertauhid. Anda bisa dapatkan di booth E7 di Cidokom Syariah Farm and Villas. Ya. Kemudian yang terakhir buku Saku Ulama Syiah Bercerita Tentang Agama Mereka. Anda bisa dapatkan buku ini di booth F2 di As-Sunnah Makassar. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian para pengunjung Islamic Festival yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara ini terselenggara dengan dukungan dari beberapa pihak. Yang pertama, Radio Syiar Tauhid 675 AM, Media Zulkarnain Muhammad Sunusi, Kasih Solusi, Cidokom Syariah, Kajian Kebayoran, TV An-Nasihah, Radio An-Nasihah 88,2 FM, Bisnis Pusdinas, Peduli Dakwah, Markas Dakwah, Yayasan As-Sunnah Makassar, dan Markas Ilmu. Kepada semua sponsor kami mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik, adapun susunan acara pada hari ini ya para pengunjung Islam Festival. Yang pertama ada kajian Islam ilmiah bersama Asy-Syaikh Abdurrahman Muhammad Ar-Rawi dengan tema beriman dan beramal dalam kebersamaan. Insya Allah akan didampingi oleh Ustadz Abdul Mu'ti Hafizahumullah Ta'ala. Kemudian berikutnya ada talk show Membangun Bisnis Muslim Kokoh bersama Ustadz kita, Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi dan Ustadz Andri Matsa Hafizahumullah Ta'ala. Kemudian berikutnya ba'da asar kita akan ada presentasi dan performance pertunjukan dari berbagai perusahaan dan institusi. Dan yang terakhir tentunya ba'da maghrib akan ada launching buku Tegar di Atas Sunnah. Nah, jangan Anda lewatkan keempat acara utama kita pada hari ini. Dan tentunya sebelum kita memulai rangkaian acara kita, maka tidak elok juga kalau kita tidak mendengarkan sambutan dari guru kita, dari Ustadz kita, ya, Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi. Nah, bagi para pengunjung ya yang ingin bisa mendengarkan ya, kajian dari Syekh kita, silakan bisa menempati area-area yang ada di sini ya, area beton di sini. Dan juga segala fasilitas ya, nanti akan ada musola yang kita siapkan di bagian kiri panggung ini, musola Ikhwan, dan untuk musola Akhwat ada di bagian belakang. Nah, jadi silakan sambil panitia mempersiapkan untuk mengundang Ustadz kita untuk memberikan sambutan, dipanggil lagi teman-temannya dicolek-colek, dan juga jangan lupa ya di dalam acara ini kita sudah menyiapkan sosial media kita ya. Jadi akun Instagram islamic.festival double L festival ya. Jadi kalau misalnya ada rekaman-rekaman di Instagram story, silakan di tag islamic.festival ya. Hashtagnya boleh hashtag isfest atau Islamic Festival ya. Boleh seperti itu. Dan tentunya jangan lupa juga di-share kegiatan ini. Siapa tahu teman-teman yang ada di Jakarta masih bisa sempat merapat untuk juga bisa menikmati ya sajian-sajian dari booth-booth yang sudah ada. Yang pengen belanja boleh ke Alfat Clothing misalnya. Yang pengen nyobain siomanya Kang Wahyu ya bisa ke Markas Ilmu Bandung ya. Yang pengen nyari sekolah-sekolah Islam ada Viwa, Fitrah Islamic World Academy ya, kemudian ada Sekolah Anas ya, ada juga Yayasan As-Sunnah Makassar ya. Yang pengen lihat buku-buku sunnah ada tenan dari booth Peduli Dakwah dan Markas Dakwah ya. Yang pengen juga apa nih kira-kira ya, pengen umroh ada situ Fatuha Travel ya, Masya Allah banyak sekali kegiatan-kegiatan kita bisa selenggarakan. Dan untuk karpet ini juga boleh ya. Boleh silakan Ikhwah kalau pengen duduk di sini juga boleh ya, tidak harus di meja ya. Siapa tahu juga pengen dengerin materi kajian kita, pengen ngopi di sana juga ada jual kopi ya, ada es krim juga ya. Masya Allah banyak sekali yang kita bisa nikmati pada kegiatan hari ini. Dan yang membawa anak-anak kecil tenang saja, kita juga menyiapkan
tempat permainan anak ya, nanti ada playground ya. Saya lupa di daerah mana. Nanti boleh ditanyakan kepada panitia. Nah, ciri-ciri panitia kalau kebingungan ada barang hilang gitu ya atau duitnya hilang, boleh nyari panitia yang punya lanyard ya. Ini warna orange ya. Kalau warna kuning itu untuk tenan. Jadi kalau butuh apa-apa bingung ya, cari aja panitia yang berwarna orange itunya. Baik, apakah sudah siap untuk memberikan sambutan? Sedikit lagi ya. Siap. Baik ya. Oke, Masya Allah. Yang di sini dari Bandung mana nih? Bandung. Bandung. Waduh, luar biasa. Dari mana lagi nih? Dari Bekasi ada nggak Bekasi? Masya Allah. Dari Makassar mana Makassar? Oh, Masya Allah. Ini teman saya ya. Masya Allah. Dari Cilacap ada? Dari Bogor? Oh, Masya Allah. Ya, ini mungkin karena masih agak habis hujan ya, jadi masih dingin-dingin gitu ya. Mungkin boleh menikmati kopi hangat ya, supaya lebih ani lagi ya, lebih jereng lagi. Ya, Masya Allah. Dan persiapan hari ini ya, disiapkan oleh panitia-panitia kita. Ini panitia gabungan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ada dari Bandung ya, Masya Allah. Dari Jakarta tentunya, dan juga dari Makassar. Jadi luar biasa, semoga Allah mudahkan kegiatan kita pada hari ini. Dan tentunya kalau acara ini menarik, jangan sungkan-sungkan dibagikan ya informasi ini kepada teman-teman di story ya, dibagikan di sosial media Anda, di Facebook, di Instagram boleh ya, dan jangan lupa tag islamic.festival ya, Masya Allah. Jadi baik, Masya Allah, kita masih persiapan? Oke, baik. Nah, mungkin kita apa kuis dulu nih Bang? Boleh kuis dulu atau nanti aja? Silakan diatur ya. Oke, baik. Nah, jadi kalau nanti sudah berkunjung ke beberapa booth, jangan lupa ya, tadi booth yang saya sampaikan itu ada yang menyiapkan buku gratis, buku saku. Nah, buku saku ini bisa dipakai untuk dibaca sendiri atau dikasih hadiah kepada temannya. Ya, jadi dengan sebab orang membaca buku tersebut, kita mengharapkan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Tentunya ya, sebab kebaikan yang kita berikan, tentunya itu yang kita harapkan menjadi pahala buat kita sendiri. Nah, jadi salah satu yang menarik teman-teman sekalian ya, di sini itu ada dakwah center juga. Dakwah center ini akan menjadi satu booth yang di situ bisa ya, kalau ada teman-teman yang non muslim ya, kita bisa undang bertanya seputar Islam ya. Kalau ada bule misalnya pengen tahu tentang Islam, insya Allah dibantu pakai bahasa Inggris juga boleh ya. Jadi inilah menariknya. Jadi event 4-in-1 ini ya, ada pameran ya, ada booth untuk kita bisa jual-jualan ya, bisa quality time sama keluarga, ada kajian, dan tentunya ada beberapa tenan yang memang memfasilitasi untuk memberikan informasi mengenai agama yang hak ini ya, Masya Allah. Baik. Oke. Sambutan, baik ya. Nah, silakan, ini masih kosong juga ya, area karpet ya. Mungkin ada yang pengen santai-santai di bawah, boleh silakan ya. Jadi bisa sambil langsung lihat nih nanti ya, Ustadz kita nanti juga Syekh kita nanti jam 10 insya Allah akan memberikan materi kita ya, beriman dan beramal dalam kebersamaan. Jadi ini posisi VIP nih ya, kalau nggak salah nih, VIP paling depan nih ya. Nah, oke, ini udah ada yang bawa catatan ya, ada yang bawa brosur. Ya itu brosurnya jangan hilang ya. Siapa tahu nanti bingung pengen, ini lagi lapar, pengen belanja apa gitu ya. Nah, langsung bisa dilihat di brosur tersebut. Oke. Nah, sambil kita bersiap-siap, oke. Nah, alhamdulillah ini sudah dingin cuacanya ya, sudah tidak hujan lagi. Semoga yang tadi ya kita bisa lebih segar lagi untuk mengikuti seluruh rangkaian acara kita dari pagi sampai dengan malam. Alhamdulillah. Baik. Nah, acara nanti ya Bapak Ibu sekalian, ini tidak di live streamingkan semua. Jadi kalau ngelihat tadi ini ada kamera ya, ada Kang Danu, Kang Putra di sini ya. Ini kita tidak bagikan semua ya. Karena spesial untuk yang hadir di acara Islamic Festival ini ya. Hanya ada 1 atau 2 yang akan kita live streaming. Nah, lebihnya spesial khusus untuk Anda. Udah, baik. Tanpa berlama-lama lagi, kami mengundang kepada Al-Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Hafizahullah Ta'ala, yang didampingi oleh Ketua Islamic Festival, Ustadz Andri Matsa, ya, Bang Abu Umar Hafizahullah Ta'ala, untuk bisa naik ke panggung memberikan sambutan kepada para pengunjung dan juga tenan kita. Kepada Al-Ustadz, kami persilahkan.
Duduk aja. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya tadi keluar rumah, ada sedikit hujan ya, kita semua merasakan. Cuman hujan itu kadang kalau kita di Indonesia, waduh ini lagi hujan ini, kayaknya acaranya bisa begini dan begitu. Padahal di belakang hujan itu banyak harapan. Di belakang hujan itu. Karena itu Nabi SAW kadang ketika hujan, beliau singkap sebagian kainnya, supaya hujan itu langsung membasahi kulit beliau yang mulia. Ketika ditanyakan kenapa seperti itu, kata Nabi SAW, innahu hadithu ahdin bi rabbih. Hujan ini dekat masanya dari Robnya. Nah, itu banyak harapannya di dalamnya. Saya keluar, subhanallah, saya berharap yang bagus ini. Akan acara kita ini menjadi teduh insya Allah. Ya, cuacanya juga baik dan insya Allah pada saat acara hujannya hanya berada di sekitar kita, bukan di acara ini. Dan alhamdulillah sudah bagus. Ya, dan insya Allah kita semuanya berharap berjalan dengan baik. Dan memang kegiatan ini idenya itu muncul dari salah satu dari bagian kegiatan di Isalam, yaitu di Putdinas. Dan alhamdulillah didukung oleh Isalam sebagai sebuah wadah. Ya, memang wadah ini ada untuk berkhidmat kepada seluruh pegiat dakwah sunnah se-Indonesia. Ya, yang memiliki pondok pesantren, memiliki sekolahan-sekolahan, memiliki masjid-masjid. Kita berusaha untuk mensupportnya di dalam segala hal yang dengannya agama Allah itu bisa tersebar. Ilmu bermanfaat bisa dirasakan oleh seluruh lapisan kaum muslimin dan muslimat. Dan yang paling pentingnya lagi, kita bisa membentuk generasi yang bermanfaat untuk hamba-hamba, untuk al-ibad, dan untuk al-bilad. Juga bermanfaat untuk negeri-negeri yang mereka pijak. Dan tentunya semuanya di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala, Rabbil ibad. Dengan ridha dari Allah yang menguasai seluruh hamba-hamba itu. Karena itu alhamdulillah pada pagi hari ini kita juga berharap ini kegiatan event hari ini salah satu dari rangkaian event-event yang kita akan selenggarakan insyaallah ta'ala. Karena di Isalam itu ada dua garis besar dari tujuan pokok berdirinya. Yang pertama adalah keamanan berpikir, sehingga seorang itu hidup bisa berkarya, bisa memberikan manfaat, ya, dan selalu punya harapan, selalu memiliki sangkaan yang baik, ya, di dalam kehidupannya. Selain daripada itu, di program keamanan berpikir juga kita membimbing manusia di atas garis Islam yang lurus pertengahan, tidak ekstrim dan tidak pula menyepelekan. Dan yang kedua dari garis besar apa yang ada di dalam Islam adalah membangun kedaulatan ekonomi umat, ya, yang dengannya akan bermanfaat untuk kita di dalam negeri ini dan juga untuk seluruh dari kaum muslimin dan muslimat di dalam berinteraksi. Karena interaksi dalam bisnis itu ada sudut keberkahan, ada sudut kebersamaan, dan ada sudut penjagaan terhadap jiwa-jiwa, penjagaan terhadap harta, bahkan penjagaan
kembali kepada agama. Itu semuanya adalah maksud-maksud penting di dalam pensyariatan. Ya karena itulah penting ada sebagian hal untuk memberikan aplikasi bagaimana kegiatan-kegiatan, acara-acara itu dan hal yang terkait dengan bisnis berjalan dengan baik di tengah kaum muslimin. Ya mungkin dengan keberadaan kita di tempat ini kita bisa saling mengenal produk saudara-saudara kita dari segala sudutnya. Ini juga kadang perlu kita perbaiki ya pada diri-diri kita. Kadang kalau kita beli produk atau ini dan seterusnya, kadang kita tidak peduli ya. Beli dari siapa saja, dan itu memang asalnya dibolehkan. Boleh beli interaksi dari non-muslim pun gak ada masalah. Ya, tapi yang menjadi masalah itu ada muslim, ada non-muslim, tapi lebih senang belinya kepada non-muslim. Ini kadang ada hal-hal terkait dengan hati di situ, perlu diperbaiki. Dan insya Allah ta'ala nanti di acara siang kita akan terangkan nanti sudut-sudut ibadah di pembahasan bisnis itu, sehingga seorang itu ketika dia berinteraksi di dalam sebuah muamalah itu bukan murni pembahasan dunia, tapi dia ada sudut-sudut ibadah yang bisa dia petik di situ dan dia jadikan sebagai hal yang mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai hal yang dengannya dia mewujudkan maksud dia diciptakan di atas muka bumi ini, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Kemudian acara-acara yang seperti ini dari tujuan utama kami juga adalah membangun ukhuwah Islamiyah yang baik, persaudaraan dan kebersamaan. Sebab seorang muslim itu dia kuat dengan saudaranya yang lain. Dia menjadi lebih kuat dengan saudaranya yang lain. Karena itu kata seorang penyair bijaksana menasihati anak-anaknya, kata beliau, wa kunu jami'an ya baniya idza tara khatabun wala tatafarraqu ahada ta'bar rimahu idza jatama'na takassuran wa idza tarafna takassarat afrada. Kata penyair bijaksana ini kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, jadilah kalian semua orang yang bersama ketika ada masalah-masalah besar. Dan jangan kalian berpecah sendiri-sendiri. Karena tombak itu kalau dikumpulkan diikat bersama, itu susah dipatahkan. Tapi kalau tombaknya berdiri sendiri-sendiri, gampang mematahkan tombak itu. Ya, kalau kita di Indonesia, nggak usah jauh-jauh ke tombak ya. Sapu lidi itu sih ya, sapu lidi. Lidi itu kalau dia berdiri sendiri gampang dipatahkan. Tapi kalau dia sudah berkumpul menjadi sapu lidi, mudah mematahkannya? Tidak mudah mematahkan. Jadi kadang di dalam kegiatan kita bisnis ya, tapi subhanallah kita kenal orang-orang, kita juga ada sudut ingin berbagi. Paling tidak keberadaan kita di situ menguatkan saudara kita secara tidak langsung misalnya. Kita tetap berbisnis, pemasukan kita dengan sendiri dan bersama-sama saja. Ya, sama saja. Tapi dengan kebersamaan, keberadaan bersama saudara, menguatkan yang lain, itu kita sudah dapat nilai ibadah di situ. Hal yang baik. Dan mungkin itu menjadi sebab keberkahan di dalam usaha dan bisnis kita. Ya, dan makna-makna yang seperti ini kadang kurang dicermati oleh para pebisnis. Iya, kurang dicermati oleh para pebisnis. Karena masalahnya di bisnis itu terkait dengan harta. Dan harta itu kata Nabi SAW, likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya. Dan fitnah pada umatku itu adalah harta. Iya, fitnah pada umatku adalah harta. Harta itu kalau kita terlalu mengikuti dari kebiasaan pada harta, tidak ada rambu-rambu agama yang kita pijak di dalamnya, maka itu dari hal yang kadang bisa melalaikan ya dari jalan yang lurus. Nah, karena itu nanti ntar malam ada bedah buku tegar di atas sunnah. Ya. Dan kita akan sebut juga salah satu dari hal yang membuat seorang itu tegar di atas sunnah adalah dia selalu mengingat kehidupan akhirat. Ya. Dan jangan
terlalu condong kepada kehidupan dunia. Nah sama begitu, seorang berbisnis nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Jadi seperti Abdurrahman bin Auf. Bagus dalam bisnisnya. Tapi Abdurrahman bin Auf itu salah satu dari 10 orang dijamin masuk surga. Sebab pada bisnis yang dia kelola, itu dia jadikan di dalamnya pintu-pintu ibadah. Melebihi yang lainnya. Melebihi yang lainnya. Nah karena itulah barangkali dengan event ini kita bisa mengukir beberapa hal yang baik di dalam hati. Membentuk dari kebersamaan. Ya saling menguatkan. Dan saya berterima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah bersyirikat di dalam, sudah berpartisipasi di memenuhi booth-booth ini, Masya Allah, sampai masih ada juga kawan-kawan kita, ada malah kawan-kawan dekat yang belum kebagian ya tempat di sini karena memang ini settingan programnya memang sebesar ini saja. Ya kita dari awal itu setting untuk hal yang lebih besar, memuat misalnya ratusan booth ya. Dan itu insya Allah akan terjadi nanti pada beberapa bulan yang akan datang insya Allah. Mungkin ada, kalau saya sampaikan di sini nanti bocor dong ya. Jadi mungkin kita akan ada juga event-event yang semisal dengan itu, ke arahan yang lebih baik. Dengannya insya Allah ta'ala kita bisa membuat kebaikan untuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan negeri-negeri yang kita pijak di atasnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pendahuluan dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semua, memberkahi kita di dalam umur dan memberkahi kita semua di dalam segala aktivitas dan usaha kita. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Sebagaimana mewakili dari teman-teman panitia dan penyelenggara, saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam penyelenggaraan acara ini. Atau ada hal-hal yang mungkin masih, ya dan itu pasti terjadi kekurangan di sana sini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kita semua dan memberikan kita hal yang lebih baik. Dan selalu mencatat untuk kita keberkahan di dunia dan di akhirat. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Semoga Allah mudahkan kegiatan hari ini. Dan tentunya kita sudah mendengarkan nasihat dan faidah juga dari Ustadz kita, Ustadz Dzulkarnain Muhammad Sanusi, hafizahullah ta'ala. Baik, untuk sementara kita akan break dulu 5 menit Bapak Ibu sekalian sebelum kita memulai ke acara selanjutnya yaitu kajian bersama Syekh kita. Jadi mungkin yang pengen ke toilet dulu silakan, yang pengen ngisi perut dulu silakan ya. Kita insya Allah break 5 menit dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada para tamu, Bapak Ibu dan juga sahabat-sahabat semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini di Islamic Festival, dan juga para tenan yang sudah mendukung penuh acara ini hingga bisa terselenggara Islamic Festival ini di hari ini Ahad 2 Oktober di Rumah Sarwono. Baik, ini adalah sesi yang cukup menggembirakan, karena nanti kita akan ada sesi bagi-bagi hadiah. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Handra Agniawan dari Markas Ilmu Bandung. Dan karena saya dari Bandung, teman-teman Bapak Ibu bisa panggil saya Kang Handra. Nah, jadi mohon dihafal ya Kang Handra, karena saya nanti yang megang hadiah. Kalau misalnya nggak hafal nama saya nggak akan dikasih. Enggak dong. Baik. Hari ini tadi saya agak sedih sih ditinggalin sama Bang Reza di panggung ini. Tapi barusan ada kabar yang membahagiakan bahwa ada teman saya yang akan hadir menemani saya di panggung ini. Tadi sih bilangnya beliau asalnya berasal dari Jepang. Dan beliau baru mengenal Islam katanya, Masya Allah ya. Nah, mengenai profil beliau, tadi sih bilangnya ke saya masa kecilnya cukup nakal katanya. Lalu kata-kata favoritnya adalah mama, mama. Saya nggak tahu ini siapa. Tapi langsung kita panggil saja ya orangnya. Silakan teman saya dari Jepang, Shinchan. Oh, hei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Oh, hei. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Kunaon? Apa kunaon? Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Baik. Gimana Shinchan kabarnya? Alhamdulillah. Perjalanan gimana? Panjang? Wih, panjang. Panjang, Masya Panjang. Allah. Naik pesawat sampai ketiduran. Dadah udah nyampe di sini. Masya Allah. Pesawat telepon. Oh, Masya Allah. Baik. Gimana? Shinchan katanya dari Jepang. Oh iya. Terus tadi katanya baru mengenal Islam. Betul? Iya betul. Masya Allah. Sejauh mana ya Shinchan? Ya baru permulaan lah, biasa. Namanya juga mualaf, ya kan. Mulai belajar, sholat dulu. Iya. Tashin. Iya, alif bata. Ya, gitu. Bahasa Arab juga. Yakin bahasa Arab betul? Oh yakin. Ini banyak santri-santri nih bakal dikoreksi nih kalau salah nih. Oh iya. Mau saya tes nggak? Saya tes boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Bahasa Arab itu sebenarnya mudah. Kok bisa? Gimana? Tinggal tambahin aja. Tambahin jadi bahasa Arab? Iya, Tambahin jadi bahasa Arab. Oke, kita tes ya teman-teman ya. Kita tes. Silakan. Oke. Pertanyaan pertama. Iya. Bahasa Arabnya kursi. Kursi. Kecil itu. Apa? Kursiun. Masya Allah, betul bahasa Arabnya kursiun. Betul kan ya? Betul. Oke, belum nih. Anda belum terlalu percaya nih. Boleh. Soal kedua. Apa tuh? Bahasa Arabnya buku atau kitab. Oh, buku. Gampang. Apa? Kitabun. Masya Allah, betul bahasa Arabnya kitabun. Teman-teman semuanya. Betul. Betul dong. Masya Tanya aja. Tanya Seno kalau nggak percaya. Ya. Tapi Anda masih belum percaya nih, Shinchan. Ada satu pertanyaan lagi, boleh lah ya? Iya, boleh. Bahasa Arabnya kepala. Oh, kepala. Gampang. Kepala itu ubun. Masya Allah, betul ubun. Salah ya? Gimana sih? Coba dites lagi. Yang lain. Yang lain. Bahasa Arabnya burung. Oh, burung. Burung itu doirun. Masya Allah, betul doirun? Betul? Betul iya. katanya. Masya Allah. Sebentar, belum. Antum dari mana? Pondok Assalam katanya. Belum selesai. Oh, belum ya? Bahasa Arabnya burung. Oh, toirun. Bahasa Arabnya burung terbang tinggi. Oh, toirun tak turun. Betul. Iya. Betul itu teh. Burung kan di atas, terbang tinggi. Toirun? Gak turun dong. Bener nggak? Kasih tahu apa bahasa Arabnya. Betul nggak? Belum nyampe katanya. Gak percaya dari. Iya maaf deh. Kenalan aja langsung siapa orang sebenarnya ini teh. Aku kan namanya masih belajar iya. Perlu belajar lebih mendalam lagi. Ya udah deh. Kalau begini terus aku capek nih Om. Maunya apa?
Aku mau berubah aja. Jadi apa? Jadi diriku sendiri. Ya boleh, perkenalkan dulu. Alhamdulillah. Ini dia. Alhamdulillah, akang-akang semuanya sadayana. Ini kok Jakarta berasa Bandung di sini ya? Iya jangan dong. Udaranya pakai juga Jakarta aja. ajib, nyaman banget. Oh karena ini ya, Iya. cuaca. Oh, di belakang, ada blower, pantas tuh. Adem ya. Nah, betul. Oke, ya nama saya Oni Syahrial. Saya berasal dari Jakarta, tempatnya di Bendungan Hilir. Gak jauh dari sini, 20 menit ya. Oke, Toib. Terima kasih. Panggilnya apa nih Ya. panggilnya? Karena dari Jakarta panggilannya Panggil apa? aja Bang Oni. Bang Iya, Oni. kalau antum Kang Handra. Kang Handra. Asal jangan kalau diduetin jadi Bang Kang. Jangan. Jangan nih. Jangan juga Rabe bangkong tuh. ya. Oh, iya, bangkong. Kodok dong. Kodok dong. Oke. Oke, Toib. Ketawa. Oke, Bang Oni. Kita mau bagi-bagi Betul. hadiah nih. Betul. Ya. Nah, karena kita masih pagi-pagi nggak usah kasih yang susah-susah ya. Masa ya harus dites Iya. surat Al-Baqarah nggak Biar mungkin, penting- kasihan. Oh iya, jangan Kasihan. dong. Masih pagi, nanti Masih disimpan pagi siang. nanti. Iya, betul. Titip. Gimana? Ada. Oke, siap. Karena kita semua tahu ya, kita 3 bulan atau sekitar 90 hari lagi masuk ke tahun 2023. Iya. Jadi harus bisa siap kalender dari sekarang. Jadi hadiahnya ada Ada kalender. kalender Hijriah 1444. Nah, oke. Oke, Toib. Mau ngapain nih? Kita cari kontestan yang seperti apa nih untuk Oke. mendapatkan hadiah ini, Bang Oni? Kita cari, nah ini aja. Oh, kita tanya dulu aja ini pada dari mana nih Oh teman-teman iya semuanya, benar-benar. betul nggak? Nah nih adik-adik tadi yang di sini di depan ini baju-baju merah nih dari mana? Hah? Assalam tuh di mana? Assalam? Di Depok. Oh di Depok Amual. Masya Allah. Oh iya, Amual. Waduh. Ada Kalau yang dari Bandung, mana Bandung? Selain tenan itu ya, itu pasti itu udah jelas tuh. Kalau dari Makassar, Bandung, di mana-mana. Di sini Bandung, di sana Bandung. Bandung, mana Bandung yang di sini teman-teman semuanya cung coba pengen lihat. Wah Oke, itu dia Insya tuh. Allah Bandung. Masya Allah. Bandungnya di mana? Di mana? Iya Bandungnya dari di mana? Soreang. Soreang berarti sendiri. Kabupaten Bandung. Soreang. Sorangan itu Oh mah. itu Soreang. Beda. Oke siap. Wah ini mengubah bahasa. Kita lanjut ke Bogor, ada Bogor? Bogor. Masya Allah Bogor ada. Tadi denger-dengar ada yang dari Lampung nih. Mana nih Lampung? Lampung, mana Lampung? Lampung. Masya Allah. Oh, sana juga, Masya Allah. Ada yang Waalaikumsalam. dari Sukabumi? 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 Oh nggak ada. Belum. Ada di Fak-Fak Papua? Waduh. Oh nggak ada, karena publikasinya nggak sejauh itu ya ternyata. Makassar nih, pasti Makassar. Makassar, Masya Allah. Sorry banget. Daeng. Lemangan beli pisang ngepe, Daeng. Oh, apa kareba? Wah, Langsung aja Wani, kita Siap. berarti games yang pertama karena kita udah nanyain lokasi teman-teman sini. Iya. Kita cari lokasi paling jauh dari dari Islamic dari- Festival ini. Oke, siap. Nah, kira-kira mana yang paling berani ngacung? Saya paling jauh. Ada yang dari Libanon? Gak ada? Siapa yang mau berani? Yang dari mana? Itu dia sini. Dari Mari. mana? Papua. Masya Allah, bener, dari Papua. Bener ada ternyata. Antum tadi Benar bilangnya ternyata ada. Papua. Ayo Oh, sini. Kalau gitu, Bang Oni. aneh yang kesana aja ya. Ini biasa yang ngejemput anak-anak. Di sekolah dong jemput anak-anak. Silakan Wani dijemput teman-teman kita dari Ya, Papua, Masya Allah. Ini kawan kita. Dari Ternyata Papua, ada Cok. ya dari Papua. Wah, Masya Allah. Woi, Masya Allah, saudara-saudara kita Ini di ya. Papua. namanya siapa? Yahya. Dahya. Yahya. 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 Yahya nih usia berapa? 7 tahun. 7 tahun. Sekolah di mana Yahya? Satibi. Tibi, Masya. Ini kepala sekolahnya. Oh mana? Oh mudirnya bukan, gurunya. Oh di rumah. Oh, Masya Siap. Allah. Bertiga aja nih, bertiga aja. Bertiga aja. Berlima. Oh sama Oh, pengasuhnya. Oh, Bapak wow. pengasuhnya dengan Pak siapa, Pak? Pak Hasan. Nah, so langsung Hasan. aja kayaknya Bang Oni kasih aja. Iya, langsung Karena aja. kalendernya cuma satu, nanti selembar-selembar aja. Yang satu pegang Februari, yang satu pegang Maret, gitu aja. Iya gitu. benar-benar. Boleh mana hadiahnya? Panitia, Masya Allah. Oke, siap. Bapak Ya, Hasan, ya. dan teman-teman dari saudara-saudara kita dari Papua, silakan ini hadiahnya kalender. Papua sama Jawa Barat tanggalnya masih sama kan ya? Cuma beda 3 jam. 3 jam. Ya, jamnya aja beda, tanggalnya sama.
Masya Allah. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, masih ada hadiahnya? Masih ada. Oke. Oke, siap. Mau tanya apa lagi nih, teman-teman, tamu-tamu kita di sini biar hadiah yang kedua ini bisa keluar, Bang Oni. Oke. Yang selanjutnya Enaknya apa? Ditanya apa nih? yang pakai kaos kaki paling panjang siapa di sini? Biasanya kan wah saya ngelihat di situ ada yang panjang. Bang Oni, gak serandom itu pertanyaannya. Nanti harus dibuka sepaha gimana kaos kakinya. Kita kelihatan yang Gimana? panjang yang mana tuh? Mana? No, si Akang tuh. Enggak, itu celananya doang Oh, sempit. celana itu kaos kaki panjang itu. Iya, itu kan cari yang paling panjang. Tapi kan harus pada dibuka semuanya Oh, gitu. Kan enggak, jangan. Oke. Ini aja deh. Apa tuh? Siapa yang paling tua? Yang paling tua. Sorry, bukan Boleh. tua, bukan tua. Saya. Karena muda tua itu hanya masalah jiwa. Oh gitu. Yang paling berumur. Saya dong. Siapa? Berapa umur apa? 49. 49. Oh, Iya. enggak mungkin. Hadiahnya? Nggak mungkin. Kok kelihatannya 48? Kelebihan itu Oh, mah. kelebihannya. Jangan bangun nih kok. Dong, nanti kan masih banyak hadiahnya kita Oke, yang tugas siap. ngasih. Siapa Ada yang kak berani kalian? ngasih mengakui umurnya yang paling tinggi, yang paling berumur di sini. Ada yang umurnya 140? Wah, kelebihan itu mah. Masya Udah Allah. dalam sampai di dalam situ. tanah katanya. Saya. Iya. Oh, Masya Allah, di sana ada di bawah. Ada yang umurnya merasa paling berumur? Ada hadiah untuk Anda spesial karena kita ya masih ringan-ringan aja lah sekarang Iya. untuk hadiahnya ya Bang Andi. Atau di antara adik-adik ini. Ada yang paling Siapa muda yang paling deh, muda? benar paling muda. aja. Tapi Aku tadi tanya. adik-adik udah Bang Oni, itu kan adik-adik yang dapat. Mana? Mana? Oh ini Bapak, itu Bapak. Masya Allah. Kita samperin Bapak. Oh, Syekh. Hormati orang tua, hormati orang tua, hormati orang tua. Aduh. Siapa? Jenenge sapa, Syekh? Wow. Bapak Rahmat. 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 Asal dari mana Pak? Bandung. Soreang. Masya Allah. Sorenya di Soreang. mana Pak? Taliktik. Citaliktik. Saya juga nggak tahu itu sebelah mana. Gimana, Pak? Darul Azhar. Iya. Oke. Somainya enak. Masya Allah. Somai Bandung. Somai. Siomay Bandung. Oke. Oke. Bapak boleh Bapak disebutkan tanya berapa usianya? 67. 67. 67. Ada yang berani 67 setengah? Ini kayak 67 setengah. Nih, lelang apa nih? Oh, Inggrisnya 67. 67. Ada yang mengalahkan. Ada yang mau mengalahkan 67? Nggak ada? Ada. Siapa? Jangan malu-malu, nggak apa-apa. Kita doakan yang lebih tua kan mendoakan dia. Iya, kita hitung aja sampai 3. Oke. 1, 2, 2. 3. Masya Allah. Oh, tidak Hadiahnya ada. menjadi milik Pak Rahman. Dari Masya sore. Allah. Dari sore. Masya Allah. Hari ini. Silakan Pak. Oh, Ya, waalaikum. semoga menjadi pengingat ya tanggal-tanggal Terima kasih, yang Pak. menjadi kebaikan. Baik, terima kasih Pak. Iya. Oke, untuk sesi 1 ini Bang Oni, Iya. sepertinya kita sudah selesai membagikan hadiah di Iya. sesi pertama ini karena Kalau keseringan kayak begini bisa berantakan nih acara. betul Kita serahkan aja pada yang ahlinya. pada ahlinya kan setelah ini kajian Syekh. Iya, Masa benar. dia ketawa-ketawa tiba-tiba Oh, serius, harus ntar kita dinetralisir. lanjutin. Iya, kita lanjutin lagi aja. Oke, siap. Oke, Kita langsung panggil aja yang lebih mumpuni di bidangnya, sahabat saya Bang Reza. Oke, Daeng Reza, tafadhol. Jazakumullah khairan. Ya, Masya Allah ya. Ini festivalnya jadi lebih bernuansa apa nih tadi ya. Ada sinjannya ya, Masya Allah. Luar biasa. Dan sesaat lagi ya kita akan mendengarkan beberapa acara dari kelanjutan Islamic Festival ini. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang buat para pengunjung Islamic Festival di Rumah Sarwono. Silakan untuk acara selanjutnya kita akan masuk ke kajian Islam ilmiah bersama Syekh Abdurrahman Muhammad Ar-Ra'wi dengan tema beriman dan beramal dalam kebersamaan. Dan dalam sesi kajian Islam ilmiah ini akan didampingi oleh Ustadz kita, Ustadz Abdul Mu'ti Hafizahullah Ta'ala. Baik, mungkin silakan boleh menempati area karpet juga untuk Bapak Ibu, Bapak-Bapak sekalian ya yang ada di depan panggung ini. Boleh silakan maju dulu dan diberikan kesempatan juga untuk saudara-saudara kita yang lain yang baru hadir untuk juga bisa ikut duduk mendengarkan dengan nyaman. Dan sekali lagi kami juga mempersilahkan untuk para pengunjung bisa mencoba beberapa sajian-sajian dan juga produk-produk ya dari tenan-tenan yang sudah meramaikan dari Islamic Festival ini. Dan sekali lagi jangan lupa kalau ingin mention ya dari akun sosial media
di Instagram islamic.festival double L. Silakan di tag di situ, bisa dibagikan ke sosial media Anda sehingga semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan hari ini. Baik, mungkin apakah sudah siap ya? Jadi baik Bapak Ibu sekalian, ya silakan menyiapkan catatannya, ya bukunya. Adik-adik di sini juga sudah, Masya Allah dengan sikap sempurna ya, bersiap mendengarkan kajian kita pada hari ini. Untuk Bapak-Bapak jangan mau kalah juga sama adik-adik kita yang sudah di depan ini, ya. Dan baik kepada Syekh Dr. Abdurrahman Muhammad Ar-Ra'wi, kami persilahkan dan juga insya Allah didampingi oleh Ustadz kita, Ustadz Abdul Muti Hafizahullah Ta'ala dalam acara kajian Islam ilmiah dengan tema beriman dan beramal dalam kebersamaan. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة الحاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. موضوعنا لهذا اليوم عن العلم والعمل وأثرهما في حياة المجتمع. فلا يخفى عليكم على أن العلم والعمل مقترنان. العلم أول ما بدأ به مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بإقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بإقرأ التي هي العلم، وأرسل بالعمل. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر، إشارة إلى العمل. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selawat dan salam yang berlimpah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ilmu pengetahuan kepada kita
tidak ada ilmu kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kita, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya Allah, berilah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk kami, dan rezekikanlah kepada kami rezeki yang penuh berkah, dan tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Kemudian beliau hafizahullah mengatakan, sekalian ikhwah, para hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang terbaik dan menempatkan kita kelak di dalam surganya. Pembicaraan kita pada tema hari ini adalah mengenai ilmu dan amal serta pengaruh keduanya di dalam kehidupan masyarakat. Suatu hal yang jelas bahwa ilmu dan amal adalah dua perkara yang saling bergandengan. Nabi SAW pertama kali beliau diutus dengan ilmu, yaitu beliau diutus dengan Iqra. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabb-Mu yang maha mulia yang telah mengajarkan dengan pena. Berarti Nabi SAW diutus dengan Iqra. Artinya bahwa itu adalah ilmu. Dan beliau diangkat sebagai Rasul dengan mengamalkannya. Melalui firman Allah di dalam surat Al-Mudaththir, Allah berfirman yang artinya, wahai orang yang berselimut, bangkitlah lalu berilah peringatan. Ini merupakan isyarah kepada amal. Al-ilmu ashrafu ma yatazayyanu bihi al-insan. لأن العلم صفة لله عز وجل واسم من أسمائه العليم العالم. فمن شرف هذا الاسم شرفت الملائكة والمخلوقات بهذا العلم. الملائكة والأنبياء الذين أرسلهم الله فرق بينهم بالعلم. نبي الله إبراهيم وداود وغيرهم من الأنبياء شرفوا بالعلم والرسالة. آدم عليه السلام شرف على الملائكة بالعلم. قال الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فشرف آدم بالعلم على الملائكة. وكذلك نبي الله الخضر يقولون شرف على موسى بالعلم. فقال موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. سليمان
وهو يجلس على كرسي الملك فيقول أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. هل القوة تنفع أمام العلم؟ لا. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فشرف بالعلم على القوة. إذن العلم يرفع المجتمعات ويرفع الأفراد ويبني كما قال الشاعر بيوتا لا أساس لها والجهل يهدم بيوت العز والشرف. Kemudian beliau mengatakan bahwa ilmu adalah perkara yang paling mulia yang seorang manusia berhias dengannya. Karena ilmu juga merupakan sifat Allah dan merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah Al-Alim. Semua ini memberi isyarah tentang kemuliaan ilmu. Para malaikat dan makhluk-makhluk yang lain dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Demikian pula para anbiya, Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka dengan ilmu dan membedakan mereka dari yang lain dengan ilmu. Nabiullah Ibrahim, Daud dan yang selainnya dari para nabi Allah muliakan dengan ilmu dan juga ar-risalah. Nabi Adam alaihissalam Allah muliakan atas para malaikat melalui ilmu. Allah mengatakan di dalam Al-Quran yang artinya Allah mengajarkan Adam nama-nama dari segala sesuatu. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah mengajarkan kepada Adam nama segala sesuatu, Allah hadapkan hal itu kepada para malaikat. Dan Allah katakan, beritakan kepadaku tentang nama-nama mereka ini. Para malaikat menjawab, Maha suci engkau. Kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Dan engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lalu Allah memerintahkan Nabi Adam untuk memberitakan kepada malaikat tentang nama-nama dari segala sesuatu itu. Maka di sini Nabi Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah di atas para malaikat melalui ilmu. Demikian pula dengan Nabi Khadir yang dimuliakan atas Nabi Musa karena ilmu. Seperti yang diberitakan di dalam Al-Quran, yang artinya Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Khadir, apakah aku boleh mengikutimu dengan alasan engkau mengajarkan kepadaku apa yang engkau telah diberi ilmu tentangnya. Demikian pula Nabi Sulaiman ketika meminta untuk memindahkan Arsy dari Ratu Saba. Maka di sini berkatalah yang mempunyai ilmu
dari kitab suci bahwa aku bisa memindahkannya sebelum kerdipan matamu, sebelum kerdipan mata. Ini menunjukkan kemuliaan ilmu, di mana ilmu bisa mengangkat derajat masyarakat dan juga mengangkat derajat dari individu-individu di antara mereka. Maka seperti yang dikatakan syair, ayat syair, العلم يبني بيوتا لا أساس له. al-ilm يبني بيوتا لا أساس له. ayo. والجهل يهدم بيوت العز والشرف. Seperti yang dikatakan oleh seorang syair bahwa ilmu dapat membangun rumah yang mempunyai pondasi, sedangkan kejahilan merobohkan rumah pengetahuan dan juga kemuliaan. نعم. ومن تكريم الله سبحانه وتعالى لأنبيائه بالعلم، فقال إبراهيم عليه السلام: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. نبي الله إبراهيم شرف بالعلم، وقال يوسف عليه السلام: ذلك مما علمني ربي. وقال داود وسليمان: ولقد آتينا داود وسليمان علما. ولنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم قال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. بل أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء إلا من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. Termasuk dari pemuliaan Allah kepada para nabi melalui ilmu. Ibrahim alaihissalam pernah berkata kepada bapaknya, sebagaimana yang Allah katakan, yang artinya, wahai bapakku, sungguh telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepadamu. Di sini Nabi Ibrahim dimuliakan dengan ilmu. Demikian pula Nabi Yusuf yang mengatakan, itulah yang diajarkan kepadaku oleh Robku. Demikian pula Nabi Daud dan Sulaiman. Allah mengatakan tentang keduanya, sebagaimana di dalam Al-Quran yang artinya, sungguh kami telah datangkan kepada Daud dan Sulaiman ilmu pengetahuan. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah dengan ilmu. Allah mengatakan yang artinya, dan dialah yang mengajarkan kepadamu apa yang sebelumnya engkau tidak ketahui, dan keutamaan Allah cukup besar atas dirimu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan kepada nabinya untuk memohon tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu. Sebagaimana di dalam salah satu doa yang ada di dalam Al-Quran, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. بل أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالتعلم في وقت السلم والحرب، فقال جل جلاله: وما كان المؤمنين لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فأمر الله سبحانه وتعالى من التفقه
من التفقه في الدين حتى في وقت الحرب، بل أن الله سبحانه وتعالى فضل العالم على غيره حتى وصل التفضيل إلى الكلاب، فالكلب المعلم صيده جائز ويؤكل، بينما غير المعلم لا يؤكل. قال الله سبحانه وتعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين. بل كذلك ما جاء في قصة بني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فعندما قتل أخاه قال: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فإذا كان هذه الحيوانات قد علمت أو تعلمت فإنها تشرف بهذا العلم. Kemudian beliau mengatakan, bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk belajar di waktu terjadinya peperangan. Seperti yang Allah katakan, yang artinya tidaklah layak bagi kaum mukminin untuk berangkat perang secara keseluruhan kalaulah tidak ada sebagian orang, sekumpulan manusia yang mereka tetap belajar memahami agama. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tetap belajar memahami agama bahkan di waktu terjadinya peperangan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kemuliaan seorang alim, seorang yang berilmu di atas yang selainnya. Sampai kemuliaan seekor anjing yang diberi ilmu, yang diberi pengetahuan tentang berburu, maka buruannya menjadi diperbolehkan dan bisa dimakan. Sedangkan anjing yang tidak diajari untuk berburu, maka tangkapannya atau buruannya tidak boleh untuk dimakan. Seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran, yang artinya hewan-hewan yang kalian ajari untuk berburu, yaitu maksudnya tangkapannya adalah diperbolehkan. Kemudian demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah tentang anak-anak Adam alaihissalam, di mana persembahan salah satu dari keduanya diterima, sedangkan yang lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian terjadilah pembunuhan kepada salah satu dari keduanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus seekor gagak yang menyembunyikan tangkapannya di dalam tanah. Lalu yang membunuh mengatakan, kenapa aku tidak bisa berbuat seperti yang dilakukan oleh gagak tersebut, sehingga aku bisa menyembunyikan tubuh atau jasad dari saudaraku. Kita lihat di sini hewan-hewan yang diberi pengetahuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Ala wa inna athar al-ilm ala al-fard wal mujtama' kathira wa kathiratun jidda, wa sanadhkuru minha بعضا من هذه الآثار على الفرد والمجتمع.
الآثار التي تتحصل للفرد له بنفسه هي في الحقيقة تعود أيضا على مجتمعه. فبالعلم يرتفع الإنسان قدرا في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم سبيل موصل إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. العلم يرفع من شأن صاحبه، كما قال الشاعر: العلم يرفع، العلم يبني بيوتا لا أساس لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. فالإنسان الرفعة له في الدنيا والرفعة في الآخرة لا يتحصل عليها إلا بالعلم. وكذلك من الآثار التي تعود على المجتمع أن المجتمع المتعلم يستطيع النهوض بأمته. فما كان الجهل يوما سببا لنهوض الأمم، ما نهضت أمة جاهلة، وإنما تنهض الأمم والمجتمعات المتعلمة. العلم يحرر المجتمعات من قيود التبعية. اليوم نجد المجتمعات الجاهلة فيها من الخزعبلات والخرافات ما لا يصدقه عقل رجل سوي. فهذا كله بسبب الجهل والعياذ بالله. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya pengaruh dari ilmu pengetahuan, ilmu agama atas individu dan masyarakat muslim sangat banyak. Dan kita akan sebutkan sebahagiannya yang akan berpengaruh terhadap individu dan masyarakat muslimin. Pengaruh ilmu terhadap individu pada hakikatnya juga kembali kepada masyarakatnya. Seseorang terangkat derajatnya di dunia dan di akhirat semua karena ilmu. Allah mengatakan yang artinya Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan yang diberi ilmu beberapa derajat. Demikian pula ilmu itu merupakan jalan yang menyampaikan seseorang kepada surga. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menempuh sebuah jalan, dia mencari ilmu pada jalan tersebut, maka Allah mudahkan kepadanya jalan menuju surga. Ilmu akan mengangkat orang yang memilikinya, mengangkat derajat orang yang memilikinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang syair, ilmu itu akan membangun rumah-rumah yang tanpa pondasi, sedangkan kejahilan dapat membinasakan rumah-rumah kemuliaan dan keagungan. Ilmu mengangkat pemiliknya di dunia dan di akhirat. Termasuk dari pengaruh ilmu yang kembali kepada masyarakat yang mempunyai pengetahuan agama, bahwa masyarakat yang mempunyai pengetahuan agama, mereka akan bisa bangkit menuju kejayaan, sementara kejahilan tidak pernah menjadi sebab kebangkitan sebuah umat. Yang bisa bangkit itu
adalah masyarakat yang mempunyai pengetahuan, mempunyai ilmu. Ilmu itu membebaskan masyarakat dari segala belenggu yang mengikat mereka. Sedangkan masyarakat yang jahil, tersebar di tengah-tengah mereka berbagai khurafat, perkara-perkara yang keluar dari nalar, sehingga seseorang menjadi rendah derajatnya karena itu. Hal tersebut akan mendatangkan kejahilan. Wal'iyadu billah. العلم وما أدراك ما العلم من أراد الله به الخير علمه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعلم سواء كان علما شرعيا أو غيره هو من إرادة الله سبحانه وتعالى بك الخير، ولكنه في العلم الشرعي أوضح وأبين. العلم سبب لخشية الله سبحانه وتعالى. العلم يورث الخشية من الله. قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، بل إن الله سبحانه وتعالى قد فرق بين من يعلم ومن لا يعلم، بينهما فرق، فقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فجعل الذين يعلمون منزلتهم أعلى، بل أن الله سبحانه وتعالى أشهد العلماء على أكبر كلمة وهي كلمة التوحيد، فقال جل شأنه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ومن آثار العلم على المجتمع أن بالعلم يستطيع المجتمع أن يواكب العصر الذي يعيش فيه، فلا يمكن لمجتمع جاهل أن يواكب العصور المتقدمة، ونحن في هذا العصر في عصر الثروة المعلوماتية وفي عصر التكنولوجيا، فلا يستطيع المجتمع الجاهل أن يواكب هذا العصر. ومن آثار العلم على المجتمع أنه يقضي على تفشي الأمية والجهل بين الناس، كما أنه ينور عقول أبناء المجتمع فيكونون فائدين أو يكونون مفيدين لمجتمعاتهم. نعم. Kemudian beliau mengatakan, tahukah engkau apakah ilmu itu? Ilmu barang siapa yang diinginkan oleh Allah untuk meraih kebaikan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberinya ilmu. Sebagaimana di dalam sebuah hadis, barang siapa yang Allah inginkan terhadapnya kebaikan, niscaya Allah fahamkan dia tentang agamanya. Ilmu baik di dalam bidang agama ataupun yang selainnya, bila Allah berikan engkau ilmu tersebut, maka itu adalah merupakan kebaikan. Hanya saja di dalam bidang agama, kebaikannya lebih tampak dan lebih jelas. Ilmu adalah sebab yang mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana yang Allah katakan, hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Demikian pula Allah membedakan antara orang yang mempunyai ilmu dan orang yang tidak mempunyai ilmu melalui firman-Nya. Apakah sama antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Maka di sini Allah menjadikan orang-orang yang berilmu itu lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak berilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian para ulama atas seagung-agungnya kalimat, yaitu kalimat tauhid. Seperti dalam firman Allah yang artinya Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Pengaruh ilmu kepada masyarakat merupakan perkara yang cukup jelas. Membuat sebuah masyarakat mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Karena sekarang ini kita hidup di masa pengetahuan dan teknologi yang berkembang. Oleh karena itu, masyarakat yang jahil tidak akan bisa mengikuti perkembangan ini. Demikian pula, ilmu itu akan mengenyahkan segala tindakan-tindakan kebodohan yang tidak memberikan kemanfaatan kepada manusia. Hanya masyarakat yang berilmu, yang mempunyai akal dan logika yang maju, yang dapat memberikan kemanfaatan kepada segenap lingkungannya. ولا نطيل في الحديث عن آثار العلم، فهذا الباب كثيرا ما يطرق وكثيرا ما يتحدث عن فضائله في الفرد والمجتمع. وسنتطرق إلى الحديث عن العمل الذي قرنه أو الذي اقترن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم العلم والعمل. فإما أن يكون العمل بالعلم أو العمل بمعنى الكسب والإنفاق على النفس والأهل والريادة لهذا المجتمع والنهوض به. فبالعلم والعمل تنهض المجتمعات. لا يمكن لمجتمع كسول لا يعمل أن ينهض، ولا يمكن لشخص لا يمشي على وجه هذه الأرض أن يكسب قوت يومه. فالعمل ذكر في القرآن 359 مرة. هذا الرقم هو عدد أيام السنة الهجرية. السنة الميلادية غير، السنة الهجرية عدد أيامها 359 يوما، بينما ذكر العمل في القرآن 359 يوما. وفيه إشارة إلى أن المسلم يجب ألا يمر عليه يوم بدون عمل، حتى في يوم الجمعة. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وفي الحج أيضا نعم، قال الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، بل أن الكسب والسعي على النفس والأهل والأولاد
اتباع لأمر الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالكسب بالعمل لكي ننهض بأنفسنا ولكي ننهض بمجتمعاتنا. Kemudian beliau mengatakan, kita tidak akan memperpanjang pembicaraan tentang pengaruh-pengaruh ilmu. Karena permasalahan ini adalah permasalahan yang sudah banyak dibicarakan mengenai kemuliaan-kemuliaan ilmu terhadap individu dan masyarakat. Kita akan masuk ke dalam pembicaraan mengenai amal. Karena di dalam dakwah Nabi SAW, ilmu dan amal adalah dua hal yang saling bergandengan. Ilmu dan amal yang membuat sebuah masyarakat bisa maju dan berkembang. Mereka akan bisa meraih perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka. Masyarakat yang malas untuk bekerja dan beramal, niscaya tidak akan bisa bangkit menuju kejayaannya apabila mereka tidak mau menggapai ilmu kemudian amal. Tanpa amal, ilmu tidak akan memberi pengaruhnya. Disebutkan amal sebanyak di dalam Al-Quran sebanyak 359 kali. Dan ini adalah jumlah hari di dalam satu tahun Hijriyah. Tentunya berbeda dengan jumlah hari pada tahun Masehi. Maka amal yang disebutkan di dalam Al-Quran sejumlah hari dalam setahun, yaitu 359. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim tidaklah melewati setiap harinya tanpa amal. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Jumu'ah, Allah mengatakan apabila sholat Jumat itu telah selesai, maka hendaknya kalian tersebar di muka bumi dan carilah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula terkait dengan masalah haji, Allah mengatakan kalian tidak mempunyai dosa bahwa kalian mencari keutamaan dari Rabb kalian. Maka di sini menunjukkan bahwasanya amal adalah hal yang mulia. Termasuk seorang bekerja, mencari nafkah, berbuat untuk keluarga, untuk anaknya, untuk istrinya. Ini merupakan pelaksanaan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah katakan, maka berjalanlah kalian di lorong-lorongnya dan makanlah kalian dari rezekinya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bekerja, beramal. Karena itulah yang bisa membangkitkan individu-individu muslim dan memberikan kebangkitan untuk masyarakatnya. فإذا كان من ثمار العمل أنه امتثال لأمر الله فإليكم الثمرة الثانية التي قال الإمام القرطبي فيها أن الله سبحانه وتعالى قد سوى بين الذي يسعى لكسب قوته والذي يجاهد في سبيل الله، فقال جل وعلا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله
فساوى بينهم وبين المجاهدين. وهذا التساوي بين من يسعى كمن يجاهد في سبيل الله، كمن يجاهد في سبيل الله. فالذي يقوم على إنفاق أو على الإنفاق على أهله وأولاده كالمجاهد. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به، ودينار أنفقته على أهلك، أيهما خير؟ قال: الذي أنفقته على أهلك. نعم. Kemudian kata beliau, apabila di antara hasil dari amal adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua dari buah atau hasil dari amal, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara orang yang bekerja untuk mencari sesuap nasi, dan demikian pula orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya dan yang lain, mereka berjalan di muka bumi mencari dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah menyamakan antara orang-orang yang bekerja dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang mencari nafkah untuk keluarganya seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah hadis, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinar, ditanyakan kepada beliau, dinar yang diinfakkan di jalan Allah, disedekahkan di jalan Allah, dengan dinar yang disedekahkan atas keluarganya, mana yang lebih utama? Maka yang lebih utama adalah dinar yang disedekahkan atas keluarganya. Wa kama qala Tawus, الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، الذي يسعى ويعمل من أجل أن ينفق على هذه الأرملة وعلى المسكين فهو كالمجاهد في سبيل الله. ومن ثمار العمل والكسب أنه تشبه بالأنبياء، فإذا كان هؤلاء الأنبياء هم قدوتنا، قال الله سبحانه وتعالى: فبهداه مهتده أو فبهداه مقتده، هؤلاء هم قدوتنا. ومع هذا فإنهم كانوا يعملون، وكما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا ورع الغنم. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها لقريش على قراريط. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالتجارة، وهذه من القصص التي لا تخفى على أي مسلم، عندما عمل مع زوجته خديجة رضي الله عنها، فكان يذهب إلى الشام ويتاجر. وكذلك الأنبياء، منهم من كان خياطا، ومنهم من كان حدادا، ومنهم من كان نجارا، ومنهم من كان يعمل بأجر يومه، كما جاء في قصة موسى عليه السلام، قال: هل تأجرني على قال وجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. ثم بعد ذلك قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فكان نبي الله موسى يعمل، وكذلك الأنبياء
كانوا يعملون ويأكلون من كدهم ومن عرق جبينهم، ففي هذا العمل تشبه بالأنبياء رضوان الله عليهم. Kemudian kata beliau, termasuk dari kemudian beliau mengatakan bahwasanya Tawus rahimahullah menyebutkan bahwa orang yang bekerja untuk menafkahi para janda dan orang-orang yang miskin, yang tidak mampu, adalah laksana orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dari hasil amal adalah menyerupai para nabi. Apabila para nabi itu adalah tauladan kita, maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dan dengan petunjuk merekalah hendaknya engkau menteladani. Maka mereka para nabi itu adalah tauladan kita, contoh kita, dan mereka bekerja untuk kehidupan mereka. Sebagaimana datang dari Nabi SAW, bahwasanya tidak ada seorang nabi melainkan dia menggembala kambing. Dan Nabi SAW dahulu menggembala kambing yang dimiliki oleh Quraisy untuk mendapatkan upahnya. Demikian pula beliau bekerja dengan berdagang untuk Khadijah, untuk harta yang dimiliki oleh Khadijah. Beliau pergi ke negeri Syam. Maka di antara para nabi, ada yang bekerja sebagai penjahit, ada yang bekerja sebagai pandai besi. Mereka bekerja, ada yang bekerja untuk mendapatkan sesuap nasi, mendapatkan upah atau gaji pada hari itu. Sebagaimana juga disebutkan di dalam kisah Musa alaihissalam, ketika beliau menolong dua orang wanita untuk mengambilkan air bagi ternaknya. Kemudian salah seorang dari keduanya memanggil Nabi Musa alaihissalam, dan dia berjalan dengan penuh rasa malu. Dia mengatakan kepada Nabi Musa bahwa bapakku memanggilmu untuk memberikan upahmu yang telah membantu kami. Sampai kemudian dikisahkan bahwa bapaknya mengatakan kepada Nabi Musa, aku akan nikahkan engkau dengan salah satu dari dua anak wanitaku dengan upah bahwa engkau bekerja untukku selama 8 tahun, 8 musim. Ini semua menunjukkan bahwa para nabi itu bekerja. Mereka bekerja dan mereka memeras keringat untuk mendapatkan hasilnya. Maka beramal atau bekerja mempunyai sikap penyerupaan kepada para nabi alaihimus salatu wassalam. Wa min thimaril amal anna al-amal يجعل الإنسان يعف نفسه عن السؤال والمذلة للناس. فالإنسان إذا عمل غني أو استغنى عن الناس. فكما قال استغني عن الناس فلم أرى مثل الغنى عنهم. وقيل أن الحسن بن يحيى كان في أرض الحبشة يتاجر، فلقيه رجل فقال له ما الذي أتى بك إلى هنا؟ أحرصا على الدنيا وجمعا لها؟ فقال لا والله إن الذي أتى بي إلى هنا هو كراهة أن أحتاج إلى أمثالك، أن أحتاج إلى أمثالك. فالإنسان إذا كان يعمل وبيده حرفة أو مهنة أو عمل
فإنه بهذا العمل يستغني عن الناس وعن طلبهم وعن سؤالهم. وهذا أيضا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، وما كان الصحابة عليهم الصلاة والسلام ورضوان الله عليهم يقومون به. فعندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، ماذا قال بعض الأنصار عندما عرض عليه هذا مالي خذ منه ما شئت وكذا وكذا؟ قال دلني على السوق. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء؟ قال يا رسول الله ما عندي إلا كذا وكذا في البيت. قال ائت به. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يشتري هذا؟ فقال أحد الصحابة أنا أشتريه بدرهم. قال من يزيد؟ فقال أحد الصحابة أشتريه بدرهمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيهما. فأخذهما ثم بعث بهذين الدرهمين لهذا الرجل وقال له خذ بدرهم طعام وابعثه إلى أهلك، وخذ بدرهم قدوما ثم ائتني. فذهب وبعث بالطعام ثم أتى بالقدوم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا القدوم وهذا الحبل ثم اذهب فاحتطب ولا أراك 15 يوما. قال فذهب ولم يأتي إلا بعد 15 يوما وقد جمع 10 دنانير. إذن وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل، إلى أن يعف نفسه عن المسألة. فهذا هو هدي الأنبياء، وهؤلاء هم الصحابة رضوان الله عليهم. Kemudian beliau mengatakan termasuk dari hasil amal atau bekerja bahwa hal itu membuat seseorang bisa menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta kepada manusia dan membuat dirinya menjadi terhina. Apabila dia bekerja, maka dia akan mendapatkan kecukupan dari meminta-minta kepada manusia. Dan dikatakan bahwasanya Al-Hasan bin Yahya pernah berdagang ke negeri Habasyah. Lalu seseorang bertanya kepada beliau, apa yang membuatmu datang ke negeri ini? Apakah dalam rangka mengumpulkan harta dan memperoleh dunia? Maka Al-Hasan bin Yahya mengatakan, aku datang sampai ke tempat ini untuk berdagang dalam rangka supaya aku tidak lagi membutuhkan orang-orang yang sepertimu. Artinya beliau tidak meminta-minta kepada manusia. Maka dengan bekerja, dengan keahlian yang dia punya, seseorang bisa mencukupkan diri dari meminta-minta kepada manusia. Dan Nabi SAW mengajari para sahabatnya untuk mereka bekerja, untuk mereka mau menggunakan kemampuan dirinya. Tatkala Nabi SAW mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan ansar, sebahagian ansar mengatakan, ambillah hartaku ini. Lalu sebagian muhajirin yang ditawari mengatakan, cukuplah tunjukkan kepadaku di mana letaknya pasar. Demikian pula kisah seseorang yang datang kepada Nabi SAW untuk meminta. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah engkau mempunyai sesuatu di rumahmu? Dia mengatakan, aku tidak punya apa-apa kecuali benda ini dan ini. Lalu Nabi SAW mengatakan,
bawalah hal tersebut, benda-benda itu kepadaku. Lalu Nabi SAW menawarkan barangnya kepada kaum muslimin. Siapa yang mau membeli barang ini dengan harga, sebagian mereka menawar dengan harga 1 dirham. Lalu Nabi mengatakan siapa yang mau menambahi harganya. Lalu ada yang menawar dengan 2 dirham. Maka Nabi SAW menjualnya dengan harga 2 dirham. Dan beliau mengatakan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberi berkah kepadamu di dalam 2 dirham itu. Lalu beliau mengatakan kepada orang tersebut yang datang kepada beliau, ambillah 1 dirham dan bawalah kepada keluargamu. Dan yang 1 dirham belikan untuk tali dan juga kapak. Maka tatkala dibawakan kepada Nabi SAW tali dan kapak yang dibeli dengan dirham tersebut, beliau memerintahkan kepada orang yang datang kepada beliau untuk mengambil tali dan kapak tersebut dan mencari kayu. Lalu beliau mengatakan, aku tidak ingin melihatmu selama 15 hari. Artinya beliau memerintahkan orang itu untuk mencari kayu selama 15 hari. Dan orang itu tidak lagi datang menemui Nabi SAW kecuali setelah 15 hari. Dan ternyata dia sudah berhasil mendapatkan 10 dinar dari pekerjaan tersebut. Maka demikianlah bekerja membuat seseorang bisa menjaga kehormatan dirinya. Inilah petunjuk para nabi dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. ومن آثار الكسب والعمل أن الإنسان يتحرى مطعمه ومشربه، فيحرص أن يكون مطعمه حلالا ومشربه حلالا، وهذا سبب لاستجاب الدعوة. ولا يخفى عليكم حديث الرجل الأشعث الأغبر الذي يطيل السفر، فإنه قد تحرى أمور الاستجابة بحيث جعل هيئته فيها من التذلل والخضوع، إلا أن مطعمه لم يطب، إلا أن مطعمه كان حراما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنى يستجاب له. Kemudian kata beliau, termasuk dari hasil atau buah bekerja dan beramal, di mana seseorang bisa menjaga makannya dan minumnya dari sesuatu yang halal. Dan ini membuat bisa dikabulkannya doa. Dan bukanlah hal yang tersembunyi atas kita mengenai hadis tentang seseorang yang berpenampilan kusut, penuh dengan debu, yang perjalanannya sudah panjang, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menengadahkan tangannya. Dia sudah berusaha untuk berpenampilan yang sederhana dan juga khudu', tunduk, dalam keadaan dia sudah menyempurnakan sebab-sebab istijabah, tetapi makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, maka bagaimana akan dikabulkan doanya? إن تقدم الأمم ونهوضها مرتبط ارتباطا وثيقا بعمل أبنائها، فلا تتقدم أمة
يتطلع أبناؤها إلى الراحة والدعة والكسل والخمول، وإنما تبنى الأوطان والمجتمعات بالعلم والعمل. فلا يمكن لإنسان عالم ألا يعمل، لأنه بهذا سيكون عالة على غيره، ولا يمكن لعامل أن يعمل بدون علم، لأنه سيدخل نفسه في شبهة في الأموال المشبوهة وفي الربا وغيرها. فكما كان في الزمن الماضي يكون البائع فقيها، كان البائع فقيها يدرس أحكام البيوع وغيرها. إذن فالعلم والعمل مقترنان، ونهوض الأمم مقترن بهذه أو بهذين الأمرين. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. Kemudian kata beliau bahwa kemajuan sebuah umat, sebuah bangsa itu terkait erat dengan apa yang dilakukan oleh para penduduknya. Sehingga suatu umat atau suatu bangsa tidak akan maju, tidak akan mencapai kejayaannya kalau mereka hanya bersantai dan bermalas-malasan, tidak mau berbuat dan bekerja. Hanya saja sebuah negeri itu dibangun dengan ilmu dan amal. Kalau ilmu tidak disertai dengan amal, maka dia hanya akan menjadi alat yang dipergunakan oleh orang lain. Demikian pula apabila dia beramal, bekerja tanpa ilmu, maka dia akan masuk ke dalam harta-harta yang penuh dengan syubhat, semacam riba dan yang selainnya. Oleh karena itu, sebagaimana di masa lampau, seorang pedagang, seorang pebisnis, dia faqih, dia mengerti akan agamanya, dia mempelajari hukum-hukum tentang transaksi jual beli dan yang selainnya. Ilmu dan amal haruslah bergandengan, sebagaimana kebangkitan umat ini harus bergandengan dengan dua hal, yaitu ilmu dan juga amal. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kemurahannya dan karunia-Nya memberi manfaat kepada kita dengan apa yang telah kami sampaikan dan apa yang kalian dengar. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.